Aca nyanyi dong Waduh. katanya. Gimana kalau kita ngebahas aja kenapa Aca kok berhenti nyanyi? Ayo. Oh ya udah mungkin gitu aja. Suaranya mahal ya. Ya coba kira-kira kenapa aja. Kan bincang santai bersama salah satu aktor hebat Indonesia lah ya, salah satu aktor hebat Indonesia. Seperti yang sudah kita bilang yaitu bersama Acha Septriasa. Kilas balik dulu kali ya mengenai sosok Acha Septriasa gitu kan. Sosok Acha Septriasa ini udah main film sejak 2005 ya. 2005 beliau itu main dulu di pemeran pembantu. Ada yang tahu judulnya apa? Komen aja ya. Oke. Judulnya yaitu Apa Artinya Cinta. Nah, beliau masih menjadi pemeran pembantu mendampingi Sandy Aulia dan Samuel Rizal. Tapi setahun kemudian nama Acha semakin melambung tinggi itu lewat film Hot ya bersama Nirina Zubir dan Irwansyah. Terus tahun ke tahun makin berkembang. Oke, hai juga Liana underscore. Oke. Semakin berkembang actingnya ya, terus main romansa fantasi, Love is Cinta, terus juga main di film arahan sineas luar negeri ya, yaitu film Love, di mana salah satunya itu Acha sebagai pemeran utama gitu ya. Terus barulah di film Tespek Acha pertama kali mendapat Piala Citra kan, mendapat pertama kali Piala Citra FFI itu di film Tespek. Begitu juga di Festival Film Bandung, Acha Septriasa juga berhasil mendapatkan pemeran utama wanita terpuji film bioskop lewat film Tespek pada Festival Film Bandung 2013. Akan tetapi, sebelumnya Acha juga mendapat penghargaan di Festival Film Bandung kategori serupa itu di tahun 2011 yaitu lewat film Love Story ya. Jadi itu sekilas tentang Acha Septriasa. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Jadi kita sebentar lagi akan langsung invite Acha Septriasa ya. Mungkin sudah pada banyak yang nggak sabar juga. Sudah kita invite nunggu nunggu. Aduh, sudah join. Bisa dengar suara saya, Aca? Bisa. Sebentar ya aku gedein dulu. Aduh, aku jadi Halo. grogi. Jadi hilang nih. Ya. Enggak. Oke, udah bisa ya? Siap, siap, siap. Apa kabar nih? Apa kabar? Halo Raja, apa kabar? Aku dalam keadaan Halo, sehat. baik juga. Ya, sudah lama nggak ketemu ya. 6 tahun yang lalu kayaknya. Iya ya. Jadi, Kayaknya tahun berapa ya? iya, 2015 ya? 2015 kan ini tadi kita jelasin juga bahwa ini tuh dalam rangkaian jelang Festival Film Bandung juga. Nah, karena pandemi itu jadi acaranya banyak yang tidak offline gitu kan. Waktu itu Aceh salah satu ngisi juga kan di pemutaran film Omnibus ya waktu itu ya, Iya. 2015 gitu kayak gitu. Sekarang Mm-mm. apa kabar Aceh? Aku alhamdulillah baik. Lagi masih di Sydney, Australia, di Iya, tempat keluarga aku tinggal. Ya masih pandemi, jadi kayak masih ngeraba kira-kira kapan mulai syutingnya. Terus kemarin juga sempat ada project yang akan direncanakan bersama Star Vision iya. juga. Jadi lagi ini aja sih, lagi ada masa tenggang nunggu kira-kira kapan situasi yang kondusif buat balik lagi untuk syuting gitu. Oh, oke oke oke. Jadi kondisinya jam berapa sih di sana tuh sekarang? Di sini jam 2 siang. Oh, jam 2 siang. Berarti ini saya live dari Bandung, langsung dari markasnya Forum Film Bandung. Jadi saya take Oh, over dulu IG-nya tuh jam 11-an. Berarti emang beda tiga jam tiga ya gitu jam. ya. Ya. Oke. Nah, Jadi abis ini ini, Sydney atau Australia bedanya sama Indonesia kurang lebih 4 jam karena daylight oh, saving-nya iya. berkurang. Bertambah justru malah. Gitu. Nah, ini kan temanya eh, potret belakang layar seorang aktor nih ya, Aca ya. Kita tahu sendirilah, Aca berbagai peran bisa dimainkan gitu kan dari apa ya?
pertama mungkin bikin baper itu di film Hut, walaupun itu film kedua kan, setelah Apa Artinya Cinta, baru pas di film Hut ini langsung booming lah gitu. Terus saya ingat juga sih itu pas SMA kayaknya, mungkin kita agak seangkatan lah, mungkin beda setahun doang kali ya. Itu film Hut tuh booming banget gitu kan, sampai saya tuh beli loh album album soundtracknya, semuanya saya ingat dari My Heart, Pecinta Wanita, Berdua Lebih Baik, Sampai Menutup Mata, Hari Ini Esok dan Seterusnya, Menghitung Hari Dua, Kehilangan, semua saya beli apa, saya hafalin tuh. Nah, sebetulnya kenapa sih Aja pengen jadi aktor? Kenapa bisa main di kenapa senang menjadi pemain film gitu? Atau awal mulanya gimana sih? Mungkin banyak Aca Mination juga yang belum tahu atau sahabat yang Upikom. Sebenarnya sih motivasinya tuh pengen main film karena dulu pas lagi kelas 1 SMP, umur 13 tahun, aku lagi lomba-lomba puisinya, lagi rajin-rajinnya dapet piala dari lomba puisi. Itu waktu itu aku bener-bener dari tingkat SD kelas 2 sampai aku SMA udah jadi aktor juga. Aku masih ikutan lomba puisi mewakili sekolah. Wah, mantap. Turning point-nya tuh karena nonton film Ada Apa Dengan Cinta. Jadi waktu umur 13 tahun di Blok M Square, apa di Blok M lah gitu ya, Blok M Plaza, kita nonton Ada Apa Dengan Cinta, terus aku bersama teman-teman aku, dan di situ aku ngeliat film tentang puisi gitu kan. Jadi itu relate banget sama aku gitu, yang memang dari usia kelas 2 SD udah seneng sama puisi, sama sastra. Dan waktu itu aku pikir nyalurinnya kemana ya kalau misalnya kita suka berdeklamasi gitu, performing arts secara acting gitu. Nah, salah satunya itu mungkin film Indonesia lagi jaya-jayanya kan pada masa itu. Jadi menurut aku itu salah satu alternatifnya lah pengen jadi aktor. Tapi aktor tuh dulu aku pas usia 13 tahun, apa sih nih aktor? Aku nggak tahu gitu, acting nggak tahu. Mungkin kalau nyanyi aku lebih dulu terjun ke musik karena aku dulu sempat les alat musik juga di Farabi, di Dharma Wangsa. Tapi aku belum tahu yang namanya acting tuh apa gitu. Pada akhirnya dulu pas lagi selesai Gadis Sampul, umur 14 tahun, aku dapat job pertama aku yaitu buat kayak misalnya jadi talent-talent iklan yang cuma di belakang-belakang aja gitu kan. Terus kayaknya kok aku suka nih gitu. Tapi untuk jadi role iklan yang main role-nya belum pernah. Karena kan kalau untuk mewakili menjadi brand ambassador kita perlu ada jejak karirnya dulu kan. Karena aku belum mengukir prestasi apapun, baru cuma model gitu. Jadi aku belum lah di depan layar gitu. Maksudnya cuma baru di latar belakangnya aja. Terus waktu itu aku coba karena aku suka ngisi voice over, aku dibilang katanya suara aku tuh menarik, bagus gitu buat emang bener banget. Suaranya doang. Nanti kita suruh nyanyi deh. Iya, waktu itu pengisi suara di Global TV juga untuk acara Girl Things. Terus ya dari situ aku mulai dipanggil casting tuh, nggak tahu kenapa. Pokoknya gadis tuh waktu itu sering ngirimin formulir aku untuk masuk ke dalam production house kayak gitu-gitu. Tapi belum goal juga waktu itu, kayak masih casting dari awal banget untuk film Dealova dulu pertama. Aku film Dealova. Iya. Terus waktu itu memang produsernya katanya pengen banget aku main, tapi kan nama aku masih baru banget. Aku sempat di depak waktu itu sama dia Cynthia Bella. Jadi waktu itu Dealova tuh awalnya pemainnya Laudia Cynthia Bella gitu. Iya. Terus akhirnya karena Bella waktu itu ada project yang lain, akhirnya Bella nggak jadi. Terus balik lagi ke Jessica Iskandar. Balik lagi ke Aca dulu ya. Pas aku balik, aku lagi udah dikontrak buat film Apa Artinya Cinta. Syutingnya yang Dealova kan pakai kapal pesiar tuh ke Malaysia, Singapura. Aku udah tanda tangan kontrak sama Sunil Soraya di Soraya Films untuk Apa Artinya Cinta. Ya udah, akhirnya aku lepas lah itu Dealova, si Jedar yang jadi Dealova. yang jadi Kara. Terus akhirnya pas aku di Star Vision terus main, kayaknya cocok gitu, dipercaya sama Pak Chan Parwes buat main film yang lain gitu. Enggak, awalnya kan memang Sunil Soraya ngambil aku di Apa Artinya Cinta.
Iya. supporting talent. Abis itu aku ketemu Melly Guslau kan. Nah, Teh Melly ini Oh. sama Papa Royce lagi pengen bikin film Heart. Tapi Teh Melly maunya mencari aktor yang bisa nyanyi. Jadi mereka casting aktor Oh. yang bisa nyanyi. Iya. Waktu itu aku satu manajemen sama Irwan. Terus Iya. manajemen kita atau manajer kita Johandi Yahya. Nah, Johandi Yahya itu nyuruh kita nih talent-talentnya termasuk siapa, masuk semuanya deh kayak Didi Riyadi, Hanun, semuanya disuruh nyanyi lah tuh casting buat mencari bintang. Tadinya ada yang buat mencari bintang BBB, ada yang buat mencari bintang Wow. ikut lah pokoknya semuanya itu. Iya, iya. Johandi Yahya salah satu pokoknya manajer kita gitu kan. Akhirnya aku ikut itu, terus Teh Melly kayaknya pengen banget kita tuh casting di film Heart. Aku sama Irwan dipasangin lah waktu itu. Waktu itu lagi libur lebaran, pokoknya kantor Star Vision tuh buka. Karena untuk melihat Acha Septriasa ada di Irwan Syah. Akhirnya waktu itu pas kita casting, terus Mas Hani sutradaranya tuh kan Mas Hani tahu sendiri kan ada pokoknya kita tuh kalau dulu tuh Mas Hani tuh sutradara yang paling perfeksionis deh, kayak pokoknya actingnya tuh mesti perfect, seperfect sampai kita ulang berapa puluh kali harus sama gitu. Nah dia nge-casting aku sama Irwan tuh lama banget, berjam-jam. Besoknya masih disuruh datang lagi, berjam-jam lagi gitu. Wow. Ya udah akhirnya kita jadi masuk ke dalam film Heart, film yang sama. Nggak tahu kenapa, kayaknya karena faktor luck juga, faktor X-nya banyak itu, didukung sama soundtrack yang bagus, didukung sama film waktu itu lagi booming juga gitu kan. Jadi akhirnya kita nama aku ya bersinarnya di situ gitu. Baru habis itu cita-cita aku yang dulu cuman jadi bintang iklan yang di belakang-belakang supporting doang, aku dapet ikan banyak banget di situ. Baru nama aku berkembang, baru aku akhirnya ya menjalani 2 karir itu ya, menjadi aktor dan menjadi penyanyi pada masa itu. Gitu. Iya sih, Acha Nation, sahabat Film Bandung, menarik sekali ya tadi. Dan nama Acha ini udah kurang lebih 2005, 16 tahun. Bisa dibilang nggak pernah off ya, ada terus karyanya gitu kan. Malah saya juga pertama kali suka tuh justru waktu Acha ini loh, tampil di video klipnya Menunggu Paginya Peter Pan, ya kan? Yang syutingnya di Cilegon. Itu waktu itu kebetulan aku kalau nggak salah sayanya lagi study tour SMA ke Cilegon gitu. Nanti aku pertama kali ngeliat Acha tuh di situ. Iya, di video klipnya yang pinggir laut itulah gitu. Pinggir pantai gitu, di video klipnya Menunggu Pagi kan. Nah, barulah nonton filmnya gitu kan, nonton filmnya kayak gitu. Aku sampai ke Tespek kan banyak di drama lah ya, maksudnya untuk urusan nangis-nangis saya Acha udah jagonya deh di Indonesia ya. Kalau untuk urusan nangis-nangis atau punya drama punya udah paling jago lah gitu. Terus sempat surprise juga sih, surprise di film Love itu kan, yang arahan sinias tetangga sebelah kan, negara tetangga itu, Acha bisa dibilang salah satu leadnya lah itu dengan perannya orang Sunda kan. Terus akhirnya dapat di Love kan, yang di antara nama-nama yang bersinar ya, termasuk ada Laudia Cynthia Bella, ada Luna Maya saat itu kan. Acha dapat leading yang bisa dibilang yang pertama kan di film itu, juga surprise banget sih. Nah, begitu. Jadi sebenarnya karena itu omnibus ya. Kita memutuskan untuk kenapa credit roll title-nya itu aku dulu karena menurut alfabet. Jadi dari A gitu. Aku namanya Acha Septriasa, jadi A pertama. Terus gitu. Jadi sampai ke bawah-bawah ya. Semuanya Darius, habis itu ke bawah lagi Fauzi Badilai. Nah, itu semuanya berdasarkan alfabet karena memang waktu itu produsernya Christo Damar Alam ya, kalau nggak salah, itu memang bingung karena status bintangnya tuh banyak banget, jadi siapa yang mau duluan bintang semua hadir di situ ya. Iya, akhirnya sesuai alfabet aja gitu. Nah, ini akhirnya kan sekarang jadi banyak jadi banyak karakter gitu kan setelah Tespek itu kan. Bisa menjadi wartawati atau wartawan penulis luar negeri yang keras kepala ya terhadap suaminya gitu kan, di 5 film 99 Cahaya dan Bulan Terbelah. Terus bisa jadi juga bunda pengusaha yang punya 2 anak gitu kan, di Bunda Kisah Cinta 2 Kodi. Bahkan nih mengagetkan bisa jadi bomsek dari Sukabumi kan di film Saya Saiket gitu kan. Bahkan untuk jaga pocong aja Acha mau gitu. Nah, kira-kira apa sih pertimbangan seorang Acha Septriasa itu ketika memilih peran gitu sebetulnya? Apa sih yang jadi pertimbangan utama ketika ditawarin peran itu? Ya oke, aku ambil peran ini gitu.
Sebenarnya aku tuh banyak banget yang menilai skrip di dalam manajemen aku ya. Jadi karena manajemen aku tuh manajemen keluarga, jadi kita open aja kalau misalnya emang ada film-film yang harus diambil atau enggak gitu. Nah, aku kan 6 bersaudara. Jadi manajemen aku, karena aku punya mama aku sebagai manajer, terus ada kakak aku yang dia lawyer aku juga. Jadi kita kalau misalnya ngomongin kontrak, kita suka ngomongin di grup sampai sekarang ya, suka ngomongin di Iya. meeting kayak gitu-gitu. Kita cari pokoknya project yang seimbang aja gitu, yang balance gitu. Kalau misalnya bisa ada film-film yang kalau bisa ya tayang gitu, jangan sampai nggak tayang. Jadi harus production house-nya kalau bisa yang pasti mensupport film itu supaya bisa tayang Iya. di bioskop. Terus pertimbangannya juga pastinya cerita. Tapi kadang-kadang aku juga, karena drama ceritanya juga di Indonesia belum banyak ya pada zaman itu. Iya. Sampai sekarang pun pertimbangannya tetap cerita dan juga sutradara sih, itu yang penting. Tapi kedepannya karena memang aku ngerasanya belum banyak sih yang kerja sama aku sutradara ya, karena memang sekarang yang kerjasama masih orang yang mengulang-ulang aja gitu. Jadi yang udah kerja sama aku repeating gitu loh. Jadi kayak masih banyak sebenarnya sutradara yang masih pengen aku kerja sama bareng, dan tapi karena aku memang nggak terlalu apa ya, mungkin aku tuh orangnya nggak terlalu gaul kali ya kalau di film. Jadi kayak aku masih mengandalkan bola yang datang aja gitu. Kalau misalnya emang ada kesempatan untuk bekerja sama, terus makanya harus kenal dulu menurut aku gitu sih. Kalau misalnya emang udah tahu ritme kerjanya, terus Iya. akan berlanjut lagi kerjasamanya biasanya gitu. Dan kayak misalnya yang panjang ini kan memang ada beberapa PH yang memang pegangan aku banget. Nah itu kurang lebih menyumbangkan banyak film buat aku, karena mereka mungkin merasa bukan hanya dinilai box office-nya aja, kadang-kadang juga ada sih yang nggak terlalu box office atau misalnya nggak box office sama sekali, tapi mereka cuma percaya aja dari kerjasama yang udah terjalin begitu lama gitu. Iya. Itu aja sih. Kalau selebihnya ya lebih ke balance aja sih, yang penting secara film exposure-nya bagus, terus habis itu ceritanya juga bagus, nggak jelek-jelek banget gitu. Terus apa ya, mungkin lawan main juga, kadang-kadang aku juga dikasih kesempatan buat milih lawan main siapa, terus PH-nya dan juga sutradaranya. Iya. Gitu. Oke, nah ini kan kita ngucapin selamat dulu. Jadi kan Festival Film Bandung 2021, Acha tahun ini masuk di nominasi pemeran utama wanita terpuji film, itu lewat film Laila Majnun ya tahun 2021 ini gitu. 2013 terakhir 2013 itu mendapat FFB itu lewat SP kan, tapi itu yang kedua kan, sebelumnya itu Love Story kan. Ya mungkin Acanya nggak nges, setelah itu masuk nominasinya banyak, 5 kali lagi kalau nggak salah. 2015 itu masuk lagi supporting itu lewat Nada Untuk Asa. 2017 masuk lagi lewat Sai Cat. Nah, 2018 di utama lewat Bunda Kisah Cinta Dua Kodi. Tahun lalu masuk juga di 99 Nama Cinta. Jadi presenter gosip yang ngeselin banget lah. Nah ini kita ada pertanyaan nih beberapa yang sudah kita rangkum. Nah ini pertama ada dari Shakila Edit. Ini katanya, ini sih agak lebih ke produser mungkin, tapi mungkin Aca bisa menjawab. Yeah. Ini katanya kalau karakter Jesse Bom itu dibikin spin-off, katanya full, Aca mau nggak nerima lagi jadi Jesse Bom yang gestrek, katanya gitu. Aku seneng banget ya mengolah karakter itu, karena memang kerja sama Pak Montitiwa itu benar-benar membiasakan kita untuk apa ya, menggali universe, gak hanya sekedar terpaku sama skrip yang ada, tapi ngebebasin banget gitu. Jadi aku Jesse Bom itu sebenarnya di skrip mungkin misalnya mendeskripsikan Jesse yang aku create dari Jesse Bom itu di skrip misalnya ada 40%. Nah, aku create sendiri Jesse Bom universe dan juga personality-nya, characterization-nya, aku create-nya tuh 60% dari pikiran imaginary aku aja gitu. Jadi emang dari cara dia berdialog, dari cara dia berjabat tangan, dia jalan, dia lenggak-lenggoknya itu bener-bener ya sesuai dengan yang aku bayangin. Dan aku cinta sih sama karakter itu, termasuk yang nggak terlupakan. Padahal kan kalau dipikir-pikir
kayaknya aduh nggak mungkin banget ya aku mau nerima karakter kayak gitu kan, aneh kan karakternya. Iya. Tapi justru karena keanehan dan kelucuannya dia yang akhirnya ngebuat aku pede untuk bisa berani ngambil karakter yang unik kayak gitu, walaupun bukan peran utama ya di situ ya, Iya. tapi cukup challenging lah gitu. Tapi itu jujur loh, itu salah satu film yang benar-benar pas saya nonton di bioskop tuh, saya ngakak sepanjang film gitu. Gak kuat banget, seriusan. Kolaborasinya dengan apa Nirina dan Tika, terus juga para pemain pendukungnya yang klop, itu beneran di bioskop tuh, biasanya kan kalau film komedi tuh Ada ketawa, gimmicknya terus gitu ya. nggak lagi. Nah, itu tuh saya benar-benar, saya tuh hampir nggak pernah mau ke toilet kalau ke bioskop kan, karena nggak pernah mau Iya. keluar masuk. Itu benar-benar, itu harus menahan gitu. Wah ini kan lucu banget gitu. Buat saya ini surprising kan, gitu kayak gitu. Jadi mudah-mudahan, itu kalau nggak salah Star Vision juga yang bikin ya. Iya. Mm-mm. Tapi Pak Parwes mudah-mudahan kalau lagi lihat, tolong dikabulkan keinginan Aca Nation buat bikin spin-off si Bom. Pak Chan Parwes ya, nanti kita. Nah ini ada tadi yang bilang juga, Aca nyanyi dong katanya. Ini gak ada deskripsinya. Gimana? Aca nyanyi dong Waduh. katanya. Gimana kalau kita ngebahas aja kenapa Aca kok berhenti nyanyi? Ayo. Oh yaudah, mungkin gitu aja. Suaranya mahal. Ya coba kira-kira kenapa jadi berhenti nyanyi gitu. Soalnya kadang-kadang aku juga sampai sekarang karena kayak bingung gitu, kenapa ya aku berhenti nyanyi ya? Itu aneh banget sih. Ya itu ada satu hal yang memang akhirnya kita dalam berkarir itu kita menemukan jati diri kita di mana gitu ya. Karena memang pada saat dulu kita, oh yuk les musik, kita disuruh sama orang tua. Pas lagi baru mulai jadi public figure, nyanyi-nyanyi, yuk dibikinin lagu gitu kan. Iya. Terus, nah di situ yang aku pikir kayaknya membuat aku lama-lama aku mulai tahu gitu di mana sih kaki aku berpijak gitu. Kayaknya ini nih jalur gue di sini nih, gue lebih nyaman kayaknya. Waktu itu memang kecintaan aku terhadap dunia seni kan awalnya kan memang di musik dulu ya, makanya aku sampai les musik, les drum, les gitar, walaupun ujung-ujungnya nggak latihan sampai sekarang, tapi aku ternyata emang dulu jatuh cintanya sama musik duluan. Tapi setelah itu pada saat aku tahu acting, aku bener-bener menjalaninya tuh dengan tanpa ekspektasi gitu. Dan ternyata seni peran itu mesti kayak gitu. Kalau kita terlalu banyak perencanaan atau terlalu banyak ekspektasi, jadinya malah terlalu banyak mikir. Akhirnya rasanya hilang. Nah, rasa aku ini di dalam berkarya terlalu banyak kayaknya rasa, mengandalkan intuisi gitu. Sehingga apapun yang aku bawa di dalam karakter aku, tanpa aku sadari melahirkan banyak kemungkinan-kemungkinan yang akhirnya membuat orang jadi lebih menerima mungkin dengan kritik-kritik yang membangun gitu ya, lebih menerima aku di film dibanding di nyanyian aku gitu. Walaupun ada beberapa orang yang sekarang pengen banget dengerin aku nyanyi lagi lagu Ada Cinta, yang seneng untuk dengerin aku nyanyi gitu. Tapi dulu tuh aku sempet ada di momen yang aku kayak takut banget berada di panggung, apalagi live. Jadi aku punya problem bisa shaking gitu suaranya kalau misalnya aku lagi nervous. Dan disitulah aku merasa kok nggak improve ya. Maksudnya ini lagu bagus-bagus semuanya udah punya, karir udah ada, fans udah banyak, tapi kok gue nggak improve di sini ya. Nah aku tuh orangnya nggak bisa kalau nggak improve gitu. Dan ternyata pas di acting aku gelutin pelan-pelan, kok gue improve ya di acting. Jadi kayak dikasih pilihan nih, mau ini atau ini. Waktu itu juga kuliah kan tahun 2008. Di saat aku lagi dapet banyak film yang sendiri setelah aku selesai duet film Love is Cinta dan lain-lain. Terus aku ngerasa, kok gue lebih dikasih tempat ya di dunia film. Setelah film Love waktu itu, kritiknya tuh tiba-tiba langsung kayak banyak banget yang suka gitu, dari ya semua filmmaker dan juga kritikus film yang sadis-sadis perlahan sudah mulai mensupport gitu. Ya udah di situ dari 2008 mulus aja gitu, kayak itu semua universe yang akhirnya membawa aku untuk lebih evolve lagi di karir aku. Dan juga sampai sekarang bener-bener
nggak berhenti pengen belajar untuk terus untuk mencari lah gitu. Ya itu sih kepuasan tersendiri ya, bisa yang dari dulu misalnya dianggapnya ini cuma karena dadakan, emang lo sebatas cuman eh, bintang yang lahir pada saat yang tepat, tapi untuk kita mengembangkan dan konsisten itu yang susah ternyata. Iya. Untuk bisa ada tetap berkiprah di sini gitu. Dan aku Iya benar benar-benar banget sih. Aca salah satu yang aku amatin konsisten lah. Apa perkembangan filmnya aku juga senang. Juga pas pertama kali juga kalau nggak salah pertama kali FVP siaran langsung itu kan Aca nyanyi juga live ya, yang Broken Heart sama Reza Rahadian kan. Iya, iya. Itu juga salah satu lagu yang seneng sih. Tapi aku paling seneng yang tentang kita sih. Ada juga tuh yang komen. Tapi tenang ini Acanya belum bisa nyanyi kok sekarang ya. Jadi jangan dipaksa untuk nyanyi. Jadi Sebenarnya mau sih nostalgia aja nyanyi, lah. gak apa-apa juga nanti di Oh. akhir acara lah ya. Oke. Itu ada tentang kita. Tadi ada cinta juga kan lumayan. Misalnya lagu-lagunya sampai sekarang sebetulnya untuk generasi 90-an seangkatan kita yang remajanya di tahun 2005-2006 sampai sekarang nggak bekas sih lagunya, masih hafal gitu kan. Dari yaitu ada cinta kan yang juga dari Mbak Dian HP kalau nggak salah kan, yang Love itu Teh Meli Guslo gitu kan. Terus juga ada Broken Heart juga masih Teh Meli ya kalau nggak salah itu kan, yang Broken Heart gitu kayak gitu. Masih Teh Meli. Mudah-mudahan Aca nanti bisa nyanyi lagi, tapi main film yang soundtracknya Aca lagi yang nyanyi gitu maksudnya. Oke. Pasti pada ditunggu banget. Makasih banyak, kalau ada kepercayaan pasti insya Allah bisa lah dijalanin. Tapi untuk harus kayak gitu kali ya, soundtrack film dulu kali ya, bukan yang tiba-tiba jadi diva gitu. Kayaknya itu terlalu tinggi, belum berani. Ya, ini banyak banget sih pertanyaannya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita masuk ke hampir segmen yang akhir. Beberapa udah dijawab ya, jadi kita akan ada sedikit challenge nih, permainan ya. Permainan pilihan. Ada beberapa tadi yang sudah dijawab sih, kayak acting atau nyanyi, kita udah tahu lah. Berarti Aca sendiri menemukan lebih banyak improvisasi apa di dunia acting gitu kan. Jadi nanti saya akan memberikan pilihan, beberapa pilihan. Aca tinggal jawab, pilih salah satu dan kenapa alasannya gitu ya. Oke. Oke ya. Yang pertama, film box office laku atau dapat penghargaan? Dapat penghargaan. Dapat penghargaan. Kenapa tuh? Karena kepuasannya beda ya. Kadang-kadang apa yang diinginin sama market belum tentu yang di hati kita tuh seneng ngejalaninnya gitu. Jadi ya kalau kita sampai bisa kelihatan lah kalau kita ngerjainnya pakai hati tuh, dan ngerjainnya sungguh-sungguh, maksudnya nggak ada cacatnya ya. Nilainya tuh sampai sekarang kalau ditonton ulang tuh emang ini sih gue nggak ada cacatnya main di sini misalnya gitu, itu memang berhak mendapatkan penghargaan. Tapi kalau misalnya film-film yang kita enjoy aja, bukan untuk dinilai para dewan juri ya, ya semua ini tuh bener-bener kita nikmatin hasilnya, kayak kita puas aja, tapi bukan untuk dinilai orang banyak atau dewan juri gitu. Oke. Kedua, Indonesia, Australia. Oh, ya ini susah sih. Susah. Karena aku ngerasa home aku memang di Australia, tapi ya aku udah mulai nyaman dengan cara hidup di sini. Tapi kalau untuk pekerjaan aku yang lebih banyak loadnya di Jakarta, itu yang kadang-kadang membuat aku juga stres kalau misalnya lama banget nggak syuting atau jarak syutingnya tuh sekitar terlalu panjang lah karena pandemi kayak gini. Aku juga stres sih, kayak energi lebihnya tuh atau pikiran-pikiran kreatifnya tuh kurang dikeluarin gitu. Tapi kalau domisilinya nanti di Australia, kan aku merencanakan tinggal di sini 10 tahun ke depan atau lebih, ya mudah-mudahan sih nanti ada opportunity kerja di mana aja ya gitu. Karena kan kita udah kayak world citizen aja, kita harusnya bisa berkarya di mana aja. Nah jadi aku sekarang juga ada banyak kesempatan sih, aku mau syuting di Spanyol juga nanti ini akhir tahun ini untuk mantap. Itu. Oke, Aca kan udah sering main drama. Sekarang pilihannya komedi atau horor? Komedi aja deh. Komedi, kenapa tuh? Karena aku tuh aslinya juga orangnya emang selepas itu gitu.
sehari-harinya gitu. Jadi kalau misalnya main horror, aku udah pernah ngerasain continuation untuk scene by scene-nya, karena memang kadang-kadang pakai bajunya sama tuh itu aja kan. Jadi Iya. lebih detail untuk kita menggali continuity emosionalnya, scene Iya. by scene-nya itu lebih nggak bisa turun. Jadi kelihatan banget kalau main horror tuh memang perjuangan aktornya tuh itu ya, bisa memetakan satu Iya. fluktuasi emosi yang pas dari awal sampai akhir film. Apalagi kalau yang bajunya continuation-nya sama gitu. Kalau misalnya komedi ya lepas aja gitu. Dan yang penting challenge-nya belajar timing, terus belajar berbagai macam intonasi yang pas untuk kita bisa mengeksplor karakter ini supaya kira-kira bisa narik orang supaya bereaksi dari komedi kita tuh dengan timing yang pas gitu, kayak gitu. Iya. Pilihan terakhir, Irwansyah, Reza Rahadian. Lawan main ya, lawan main film. Irwansyah, Reza Rahadian. Kalau aku nggak bisa milih, aku orangnya nggak mau milih Gak mau milih. lawan gitu, nggak mau. Tapi ya aku nggak mau milih lah. Pokoknya semuanya sama-sama mempunyai dampak buat karir aku, semuanya baik. Ya gitu. Ya gitu ya. Ini pertanyaan jebakan karena tidak ada di skrip ya. Oke, baik Acha Septriasa, terima kasih banget juga. Saya juga mewakili regu pengurus dan regu pengamat menyampaikan salam dan terima kasih atas kesediaannya juga menyukseskan acara-acara Festival Film Bandung. Mungkin sebelum mengakhiri IG Live Bincang Santai volume 3 ini, ada sedikit mungkin closing statement yang ingin Acha sampaikan ke sahabat TVB, ke Acha Mination, ataupun untuk film Indonesia secara keseluruhan. Ya, terima kasih yang udah nonton dan stay tune buat live kali ini bersama Raja di Forum Film Bandung. Thank you supportnya, dan juga thank you so much buat Festival Film Bandung yang udah membantu aku untuk terus evolve di karya aku, dan juga mempercayakan aku buat ada di dalam nominasi aktris terpuji lagi tahun ini. Dan juga mudah-mudahan film Indonesia bisa bangkit lagi ya setelah pandemi berakhir. Karena memang sebelum pandemi kita tahu film Indonesia lagi jaya-jayanya, puluhan juta dalam setahun. Masyarakat Indonesia percaya akan film Indonesia, dan setelah ini mudah-mudahan dengan adanya bioskop dibuka kembali, orang-orang banyak datang ke bioskop untuk support film, dan pecinta film tetap kritis menjadi pagar buat kami orang-orang film di segi kreatifnya untuk bisa berkarya dengan kritik yang dibangun sama penonton-penontonnya gitu. Mudah-mudahan aja film Indonesia bisa terwakili dari segi budayanya, sosialnya, semakin banyak hal yang diangkat dan ditunjukkan kepada dunia. Dan yang kita tahu film Indonesia udah banyak berprestasi, semoga bintang-bintangnya juga tetap banyak berprestasi di luar sana, nggak hanya di Indonesia. Dan thank you supportnya selama ini. Ya, closing statement yang sangat menyentuh dan haru. Ini kalau nggak pandemi, acara offline bisa 2 jam nih cerita. Berhubung ini kita media sosial, jadi cukuplah setengah jam juga. Sekali lagi terima kasih Acha Septriasa, selamat berkarir terus, sukses terus, juga salam untuk seluruh keluarga dan senantiasa sehat selalu ya. Terima kasih udah gabung, bener-bener big thanks, apresiasi untuk Acha Septriasa, dan ditunggu nanti ya kehadirannya di puncak Festival Film Bandung 2021. Iya. Iya. Thank you, Raja. Ayo, sama-sama. Nonton. Ya. Bye. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikut join bersama kita. Jadi kalau nanti ada lagi teman-teman atau sahabat TVB.com, kira-kira Bincang Santai volume 4 dengan artis siapa sih gitu kan? Langsung komen aja di IG-nya Forum Film Bandung, sebut aja kira-kira siapa, nanti mungkin akan kita sampaikan ke panitia untuk kita coba live lagi kayak gini formatnya. Oke. Ini mohon maaf kalau ada banyak yang tidak
tidak tersampaikan komennya dan juga pertanyaannya karena waktu juga terbatas. Ini saya bacain yang terakhir aja ya, ada Darli WHD katanya 2015 saya duduk bersama di Tugu, duduk di depan panggung di Pati Ukur. Jaya selalu Festival Film Bandung, semoga sehat selalu. Terima kasih ya. Salam juga dari Ambon, oke terima kasih. Semoga tidak sakit sehat, pengen melihat lagi Aca acting, oke terima kasih juga. Oke banyak juga ya dari ini. Ada juga, oh ini ada Mila Tambayong, ini kayaknya teman SMP aku ya, yang ngefans sama Aca juga. Oke, terima kasih banyak yang sudah gabung, sahabat LPcom, Acamination, dan seluruh juga yang sudah gabung di live IG kali ini. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan ataupun yang kurang dari segi teknis maupun penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Lubis undur diri ya. Thank you.